Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Ikrar makin kesini makin menjadi. Kebenciannya terhadap Jokowi makin luar biasa. Kali ini tebar narasi jahat sebut Fir'aun di acara ILC. Kalau menurut opini Wanser tidak tepat kalau seorang profesor memberikan opini berdasarkan kebencian. Karena fakta dan data, Jokowi masih dicintai oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dan justru muak terhadap politisi dan akademisi yang sok pintar tapi tak bisa bekerja. Bagaimana tanggapan saudara? Silahkan isi opini Anda dalam kolom komentar. Anda kan profesor nih, Ya. kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, Anda kan begini. profesor. Tapi yang ingin dikatakan bahwa kebebalan Jokowi dalam berpikir mengenai kekuasaan itu sama persis dengan Fir'aun, ya. Itu sama persis dengan Fir'aun, ya. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya. Jadi nggak Gini. bisa juga begitu bicaranya. Oh, Gini, Jadi, tunggu dulu. netizen itu saya paham ingin loh, Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga Saya bilang melihat. seperti itu. Anda melihat, ya. Anda melihat bahwa Jokowi itu mulai aneh di mata saya, ya. Sebetulnya sejak 2019, ya. Bagaimana Gibran diajukan di Pilkada Solo, ya. Anda bisa lihat, ya. Itu kemudian ada istilah bahwa peristiwa di DKI ini, ya, Tapi sebentar, Prof. Kenapa profesor? Anda kan profesor nih. ya. Kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, Anda begini. profesor. Oh, Harusnya iya. enggak. Iya, semua. Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, Anda baru keluar dari situ. Oh, jadi Nggak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh iya. Jadi nggak Begini. bisa juga begitu bicaranya. Gini, Jadi, tunggu dulu. netizen Saya paham loh, ingin Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga Saya bilang melihat. seperti itu. Bahwa persoalan Jokowi dengan Mega itu memang persoalan periode ketiga, ya, yang tidak ingin diberikan oleh Megawati. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan konstitusi, ya. Jadi itu memang benar dilakukan, ya. Kalau dikatakan tadi loh, kok Puan kok ngasih? Karena saya tahu, ya, kalau saya mau berterus terang, Puan juga merasa akan ada sandera. Salah, Prof. Apa? Puan bukan ngasih. Puan mengatakan ke publik bahwa Pak Betul, Jokowi tidak pernah ada. minta 3 periode. Itu yang saya bilang. Pernyataan itu buat Makanya saya. tadi saya men-challenge apa yang disampaikan Faisal. Gitu Iya, kenapa Kan Puan melakukan itu? loh. Anak dan Itu ibu loh, ini lagi-lagi. bicaranya beda loh. Iya, Itu betul. juga Biar. Tapi yang jelas pernyataan itu bertentangan dengan pernyataan baik dari Megawati sendiri maupun Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP, ya. Itu jelas, ya. Dan saya melihat mengapa dulu si MH Ainun Najib itu mempersamakan Jokowi dengan Fir'aun, ya. Saya berpikir kayaknya Cak Nun itu bukan ingin bicara bahwa si Fir'aun itu jahat, pembunuh dan sebagainya, tapi yang ingin dikatakan bahwa kebebalan Jokowi dalam berpikir mengenai kekuasaan itu sama persis dengan Fir'aun, ya. Ya jadi menurut saya, udahlah. Kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Ya, jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal.
dari kepentingan sebuah partai politik untuk berkuasa. Saya sampaikan juga kok ke partai saya bicara itu kemarin di Visi Publik. Saya bilang sama Pak Surya Paloh bahwa yang salah itu partai politik. Kenapa partai politiknya pragmatis? Beliau nggak marah, saya nggak dipanggil, nggak dimarahin, nggak ditegur. Artinya apa? Artinya yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau saya mau bilang Nasdem nggak pragmatis, nanti diketawain orang juga. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang, karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra atau bertengkar sama Faisal? Nggak perlu. Bagi saya nggak penting banget saya harus keluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ya, kemudian tali silaturahim saya menjadi rusak karena itu. Nggak penting banget untuk saya. Saya politisi yang ingin melakukan politik etis, bukan sekedar politik pragmatis dan politik etis. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Pak Jokowi salah, saya bilang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya, banyak. Kalau tadi dibilang Bang Effendi Ghazali, yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan, kalau dihitung-hitung kata masyarakat, kata netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi, ya kan, didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Ya. Ayo, sampaikan kepada anggota DPR. Selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Saya berharap sekali forum rektor mendukung RUU PPRT agar penata rumah tangga kita itu terlindungi. Penata rumah tangga itu memberikan devisa negara yang sangat besar untuk bangsa ini. Manila yang namanya Filipina itu, Angku, devisa negaranya itu dari PPRT. Saya bilang kepada Menteri Tenaga Kerja baru tadi siang sama Bu Ida Fauzia, kalau saja pemerintah fokus pada pendidikan vokasi bagi rakyat Indonesia yang tidak beruntung dalam pendidikan formalnya, kemudian pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, SDM yang besar ini dalam bonus demografi ini, kita nggak akan keteteran. Kita kan nggak akan, hutang kita nggak akan sebesar ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kan nggak ada juga. DPR sampai hari ini nggak ngesah-ngesahin kok. Itu RUU PPRT itu masih di tangan pimpinan DPR kok sampai hari ini. Dan kami Maju Perempuan Indonesia protes karena itu. Apa yang dilakukan DPR? Nggak ada juga. Saya anggota DPR loh. Tapi bagi saya nggak ada salahnya juga saya mengkritisi DPR. Tapi mengkritisinya juga konstruktif. Kalau kita hanya ingin saling menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah? Ada yang salah, kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran, yang rugi rakyat kok.
Masa orang berpendidikan bakar-bakaran?